Salam adik-adik, kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku bagi Kristus. Kita akan buka Alkitab kita pagi ini di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 23 sampai yang ke-25. Amsal pasal 17 ayat 23 sampai yang ke-25. Ibu akan menolong membacakannya bagi adik-adik semua. Adik-adik bisa menyimak dari Alkitab masing-masing di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Nah, kalau kita membaca kitab Amsal, kita banyak menemui kata bebal. Adik-adik, tahu nggak bebal itu apa? Selama ini kita sering mendengar ya di dalam renungan Habatus saat sudah masuk ke dalam kitab Amsal. Kalau belum tahu, ibu akan memberitahu. Bebal itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu, dan bahkan sama artinya juga dengan bodoh. Nah, itulah bebal. Jadi kalau Tuhan mengatakan seseorang bebal, berarti orang tersebut tidak cepat menanggapi sesuatu. Dalam arti bahwa ketika orang itu ditegur oleh firman Tuhan, diberitahu oleh firman Tuhan, tidak segera melakukannya, tetapi membiarkannya, ya, tidak taat. Nah, itu bisa dikatakan orang-orang bebal. Atau ketika firman Tuhan disampaikan, tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan, tetap mengikuti kemauan diri sendiri. Nah, itulah orang-orang bebal. Karena merasa bahwa dirinya benar, dirinya pandai, padahal itu tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga menurut dirinya sendiri dia adalah orang yang pandai dan bijaksana, tetapi menurut firman Tuhan dia adalah orang bebal karena sukar untuk diberitahu. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat yang kita lihat tadi, bahwa firman Tuhan mengatakan anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Kenapa? Karena ketika diberitahu oleh ayah ibunya, dia tidak segera melakukannya, tidak menanggapi dengan baik, ya. Kata ibu atau ayahnya, jangan malas, rajin belajar. Tapi sudahlah, nanti belajarnya, nanti mengerjakan PR-nya, saya mau main dulu. Nah, itu bisa juga dikatakan bahwa kita menjadi anak-anak yang bebal, karena orang tua kita memberitahukan sesuatu hal yang baik supaya kita tidak malas, supaya kita rajin belajar, tetapi kita tidak cepat menanggapinya. Kita malah malas-malasan, tidak mau tahu. Yang penting saya senang dengan bermain, perkara nanti saya bisa atau tidak mengerjakan PR, atau PR saya selesai atau tidak, itu urusan nanti. Nah, itu bisa dikatakan kita menjadi anak-anak yang bebal, dan itu menyakiti hati ayah kita, menyakiti hati ibu kita, karena mereka dengan penuh kasih sayang mendidik kita, dengan penuh kasih sayang mengarahkan kita kepada hal-hal yang benar, tetapi kita tidak mendengarkannya. Jadi ayah dan ibu kita menjadi sedih dan kecewa oleh karena perilaku kita yang tidak mendengarkan apa kata-kata ayah dan ibu. Kita tidak mau ya membuat ayah dan ibu sedih. Oleh karena itu kita harus menjadi anak-anak yang bijaksana, yang cepat menanggapi sesuatu. Ketika ayah dan ibu menasihatkan sesuatu atau menyuruh sesuatu, kita segera lakukan, karena itu juga demi kebaikan kita. Nah, ketika kita juga mau hidup semaunya sendiri, maka kita tidak memikirkan masa depan kita. Ketika kita malas belajar, kita tidak berpikir nanti kalau nilai saya jelek dan kemudian saya tidak naik kelas, kedepannya seperti apa. Nah, itu adalah salah satu juga ciri-ciri orang bebal, tidak mencari sesuatu yang baik buat dirinya, tetapi yang hanya menyenangkan untuk saat ini saja, tetapi
esok harinya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat selalu memikirkan hal ke depan. Ketika saya rajin belajar, saya bisa mencapai cita-cita saya akan menjadi orang-orang yang berhasil. Ketika saya menjadi orang yang jujur, maka kedepannya banyak orang yang akan percaya kepada saya dan saya bisa memiliki banyak teman, dan nanti ketika saya bekerja akan mudah mencari pekerjaan oleh karena orang-orang percaya kepada saya. Nah, itu adalah orang-orang yang berhikmat. Kita mau ya menjadi orang-orang yang berhikmat, bukan orang-orang yang bebal. Oleh karena itu, saat orang tua kita memberikan nasihat, menyuruh kita sesuatu hal, mari segera lakukan. Saat firman Tuhan mengatakan sesuatu hal dalam kehidupan kita, mari kita taat dan lakukan, dan kita akan menjadi anak-anak yang penuh hikmat. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh belajar untuk kami menjadi anak-anak yang tidak bebal, tetapi menjadi anak-anak yang bijaksana, yang berhikmat di hadapan Tuhan, mengerjakan setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan, dan juga mengerjakan semua hal yang orang tua kami nasihatkan atau ajarkan di dalam kehidupan kami, karena itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang bijaksana di hadapan Tuhan. Berkati sepanjang hari ini ketika kami beraktivitas di sekolah, di rumah, dimanapun juga, supaya hidup kami terus menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.